Maka saya bersyukur ya, sekarang ini ada seorang yang bukan dai, hanya backgroundnya hanya seorang pesulap, dengan keahliannya yang viral, sampai banyak tempat perdukunan yang tutup katanya. Meskipun tidak semua statementnya benar ya, ada beberapa statement yang keliru juga. Tapi di satu sisi kita doakan, mudah-mudahan apa yang dia lakukan bisa membuat tempat-tempat perdukunan dan kemusyrikan ini menyusut di negeri kita ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Sadaqallahul Adzim. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang tak terhingga banyaknya. Di siang hari ini kita bisa kembali hadir di masjid menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga amal ibadah yang sedang kita tunaikan ini telah diterima, diridhoi, diberkahi, dilipat gandakan pahalanya dan dijadikan penghapus dosa serta penghalang bencana. Amin ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ada 9 klasifikasi maksiat. Dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satu dari 9 klasifikasi maksiat itu saya akan sampaikan di khutbah Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Yaitu bahwa maksiat itu dilihat dari sumbernya, penyebabnya dibagi 3. Dan setiap bagian ini ada puncaknya. Maka tema khutbah Jumat saya di hari ini adalah 3 puncak kemaksiatan. Pertama adalah maksiat yang bersumber dari syahwat. Syahwat itu adalah kecenderungan manusia untuk bernikmat-nikmat, untuk menikmati sesuatu. Itu syahwat. Banyak maksiat syahwat itu. Pokoknya maksiat-maksiat yang bersumber pada hasrat kepada tahta, kepada harta, kepada wanita. Dan puncaknya maksiat yang bersumber dari syahwat menurut para ulama adalah zina. Zina itu adalah puncaknya maksiat yang bersumber dari syahwat. Kenapa zina? Karena dilihat dari beratnya azab untuk para pelaku zina itu. Sulit cari tandingannya, Pak. Meskipun ada yang lebih berat dari zina, tapi zina itu memang bukan paling berat, tapi paling banyak
jenis azabnya. Saya pernah coba kumpulkan dari Quran dan dari hadis. Saya sendiri menemukan ada lebih dari 30 azab dunia dan akhirat, dan semuanya sangat mengerikan. Di antaranya, kenapa zina itu sampai dikatakan puncaknya maksiat yang bersumber dari syahwat? Salah satu hadisnya, hadis riwayat disampaikan ditahqiq oleh Imam Albani dalam kitab Shahih Targhib nomor 885. Hadisnya cukup panjang. Saya persingkat saja. Jadi ceritanya ada seorang yang sangat soleh, kesalehannya hampir mendekati kesalehan para nabi, tapi bukan seorang nabi. 60 tahun dia beribadah, hampir tidak pernah melenceng berbuat maksiat. 60 tahun beribadah. Sampai pada suatu hari orang ini terjerumus zina, terpikat oleh seorang wanita, kemudian berzina sampai 6 malam. 6 malam dia berzina. Singkat cerita, setelah berzina itu, kemudian dia itu dijemput nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat maut, dan kemudian mari kita simak ujung hadisnya. Saya sampaikan bahasa Arabnya. Kata Rasulullah SAW, "Faqubidu ruhahu fawadu'at as-situna fi kifatin wadu'at as-sita fi kifatin farajahat as-sita." Artinya adalah di akhirat 60 tahun ibadahnya Allah simpan pahalanya di timbangan amal. 6 malam dia berzina, Allah simpan dosanya di timbangan maksiat. Maka bobot 60 tahun ibadahnya kalah oleh 6 malam zinanya itu. Nauzubillah min dzalik. Maka hindari dosa zina itu. Karena orang kalau doyan berzina, kemudian dosa zina itu ke bawah mati, nggak sempat tobat, jangan harap bisa selamat di timbangan amal. Terlalu berat dosa zina itu untuk ditandingi dengan amal-amal ibadah kita. 60 tahun ibadah kalah sama zina 6 malam. Hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan seorang pezina itu jangan dikira baru dapat azab dengan dibakar di neraka. Kita kan kebanyakan membayangkan bahwa azab dengan dibakar, betul-betul dibakar sampai gosong itu di neraka. Pezina itu sudah dibakar bahkan ketika di alam barzakh. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 1386 dari Samurah bin Jundab. Hadisnya panjang. Diceritakan Rasulullah SAW dibawa dalam mimpi, dibawa ke alam barzakh oleh malaikat. Kemudian di alam barzakh diperlihatkan ada sekelompok orang yang telanjang gitu, dimasukkan ke dalam sebuah tungku sangat besar yang lubang atasnya cukup kecil. Dan Rasulullah dipersilahkan menengok ke tungku besar itu melalui lubang kecil itu. Dan beliau melihat di dalam tungku itu laki-laki perempuan segitu banyaknya telanjang dan dibakar. Sampai Rasulullah SAW ketakutan, Pak. Ngeri ngelihatnya. Kemudian bertanya kepada para malaikat, siapa mereka itu? Apa dosa yang mereka lakukan? Maka malaikat menjawab, "Walladzi ra'aitahu fi thaqab fahumuz zunat." Orang-orang yang kau lihat dalam lubang itu, dalam tungku itu, dibakar api itu, mereka adalah para pezina. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Mereka diazab seperti itu sampai nanti hari kiamat. Berarti bukan di neraka itu. Mereka diazab, dibakar dalam tungku besar itu sampai nanti hari kiamat. Berarti bukan azab neraka itu. Itu azab alam kubur atau azab alam barzakh. Itulah beratnya dosa zina, Pak. Sampai-sampai dibakar, tidak nunggu neraka, mereka dibakar. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Sahih Ibnu Hibban yang ditakhrij sahih oleh Imam Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah, dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW menceritakan, "Man mata mudminal lil khamri saqahu Allah azza wa jal min nahril ghutah." Barang siapa meninggal membawa dosa meminum minuman keras, pecandu minuman keras, mati nggak sempat tobat, maka di akhirat dia akan dipaksa minum dari sungai Gutah. Para sahabat bertanya, "Wa ma nahrul Gutah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, sungai Gutah itu apa? Maka Rasul menjawab, "Nahrun yajri min furujil mumisat yu'di ahlan nari rihu furujihim." Sungai Gutah itu adalah
sungai di dalam neraka, sungai yang dipaksa diminum airnya oleh para pecandu minuman keras ini, namanya sungai Gutoh, adalah sungai di dasar neraka yang airnya itu mengalir dari seluruh alat kelamin para pezina. Dan airnya sangat busuk, sehingga busuknya air sungai Gutoh itu menyakiti seluruh penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itulah yang paling tersiksa dengan baunya, tentunya si pelacur-pelacur itu, para pezina itu. Hadirin rahmati Allah, ini baru sebagian saja betapa beratnya dosa zina itu. Maka para ulama mengatakan bahwa dosa yang bersumber dari syahwat, puncaknya adalah zina. Maka zina pun hukum pidananya dalam Islam sangat keras, hukuman mati. Kalau sudah menikah berzina, hukumannya hukuman mati, namanya razam, dilempari dengan batu kepalanya sampai meninggal. Kemudian yang kedua, klasifikasi kedua, maksiat dilihat dari sumbernya, dari penyebabnya. Pertama adalah maksiat yang bersumber dari syahwat, yang kedua adalah maksiat yang bersumber dari amarah, dari ghadab, dari emosi. Nah, maksiat yang bersumber dari amarah juga banyak jenisnya. Amarah itu bukan kecenderungan untuk bersenang-senang, bernikmat-nikmat. Amarah itu adalah dorongan manusia yang memang diciptakan sejak dari lahir. Dorongan manusia untuk menyerang, menyakiti. Di satu sisi ada gunanya, yaitu untuk keperluan mempertahankan diri. Syahwat juga di satu sisi ada gunanya, karena ada keperluan untuk berkembang biak gitu. Supaya dunia ini makmur, maka manusia dibikin syahwat. Tapi ketika berlebihan, ketika melanggar batas, maka tertimbullah dosa-dosa. Ghadab, amarah itu ada gunanya, Pak. Manusia kalau tidak dikasih amarah, maka tidak akan mempertahankan diri. Tapi amarah ketika kelewat batas, jadilah dosa-dosa. Menyakiti, melukai, merampas, menzalimi, membunuh. Itulah dosa yang bersumber dari amarah, dari ghadab. Dan puncaknya maksiat yang bersumber dari amarah adalah membunuh. Membunuh itu dosanya kelewat berat itu. Jangankan ngebunuh manusia, bukti bahwa membunuh itu dosa sangat berat. Jangankan ngebunuh manusia, Rasulullah SAW itu lagi sholat gerhana. Pernah tiba-tiba diperlihatkan neraka sampai beliau mundur mendekati saf pertama. Para sahabat sampai kaget semua, kenapa Rasulullah lagi ngimamin tiba-tiba mundur. Tetapi beberapa saat kemudian Rasulullah maju lagi dan melanjutkan ngimamin sholat berjamaah. Setelah sholat ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau tadi mundur? Seperti ketakutan. Maka Rasulullah bercerita bahwa tadi mundur karena tiba-tiba diperlihatkan neraka sejelas-jelasnya di hadapan beliau. Maka beliau mengatakan, aku mundur karena belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari itu. Maka aku takut, aku mundur. Dan di ujung hadisnya Rasul mengatakan, wa ra'aitu fiha imra'atan tahdisuha hirrah. Aku tadi sempat melihat di neraka itu ada seorang perempuan sedang dicakar-cakar habis tubuhnya sampai tercabik-cabik. Dicakar-cakar oleh siapa? Dicakar-cakar oleh seekor kucing. Para sahabat bertanya, masya'nuha, memangnya kenapa perempuan ini dicakar-cakar kucing? Rasul menjawab, habasat hatta matat ju'an. Perempuan ini mengurung kucing, enggak dikasih makan sampai dia mati. Jangankan ngebunuh manusia, Pak, ngebunuh kucing azabnya kayak begitu. Dicabik-cabik oleh seekor kucing di neraka. Dan kucing di neraka jangan dibayangin kayak kucing di dunia, Pak. Kucing di neraka entah seperti apa wujudnya, pasti mengerikan. Mencabik-cabik tubuh perempuan itu sampai hancur. Itu ngebunuh kucing. Gimana kalau ngebunuh manusia? Bagaimana kalau ngebunuh manusianya banyak? Apalagi yang dibunuh seorang mukmin. Kalau yang dibunuh seorang mukmin lebih berat lagi. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, qatlul mu'min a'dhamu indallah min zawali dunya. Membunuh seorang mukmin lebih berat urusannya bagi Allah dibanding hancurnya alam semesta. Suatu ketika dalam hadis riwayat dalam kitab Shahihut Targhib, Imam Albani menyampaikan hadis ini nomor 2441 dari Abdullah bin Amr. Ini untuk menyampaikan betapa beratnya menyakiti, melukai, apalagi membunuh seorang mukmin, seorang muslim. Rasulullah suatu ketika tawaf. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata kepada Ka'bah,
Rasul berkata begini, ma'atyabaka wa ma'atyabarihak, ma'adhamaka wa ma'adhama hurmatak, waladhi nafsi Muhammadin biyadih, la hurmatul mu'min indallahi a'dham min hurmatik. Maluhu wa damuhu, kata Rasulullah. Rasul bilang ke Ka'bah, wahai Ka'bah, betapa wanginya engkau, betapa tingginya kemuliaan engkau, betapa terhormatnya engkau, betapa mulianya engkau. Tapi demi Allah, kehormatan, kemuliaan dan derajat seorang mukmin jauh lebih tinggi dibanding engkau. Itu artinya apa? Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang melukai, orang yang merobek kiswah Ka'bah, kalau ada orang yang bikin retak dinding Ka'bah, itu dosa berat. Karena Ka'bah itu bangunan yang sangat dimuliakan oleh umat, itu dosa berat. Tapi menggunting kiswah Ka'bah, meretakkan dinding Ka'bah, memang dosa berat, tapi jauh lebih berat melukai seorang mukmin. Mencederai, menzalimi, apalagi membunuh seorang mukmin, jauh lebih berat urusannya di mata Allah. Seandainya seorang muslim memahami seperti ini, tidak akan berani, Pak. Tidak akan berani sampai membunuh. Maka saya sampai suka katakan, Pak, di berbagai tempat, kalau Anda berada dalam sebuah profesi, dan dalam profesi itu sering dapat perintah untuk menyakiti orang, apalagi sering dapat perintah untuk membunuh orang, dan itu sering, dan tidak pernah Anda bisa lawan, karena itu perintah komando dari atasan, maka lebih baik mundur. Lebih baik keluar dari profesi itu daripada membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Karena pertanggungjawabannya di akhirat dan azabnya sangat mengerikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah dua saya sampaikan. Yang pertama adalah dosa yang bersumber dari syahwat. Puncaknya adalah zina. Zina itu dosa sangat berat. Tapi zina juga bertingkat-tingkat juga dosanya, Pak. Zina itu, zina akan lebih berat dosanya ketika yang terjadi adalah pemerkosaan. Dan pemerkosaan juga bisa lebih berat ketika yang melakukan orang yang ngaku pemuka agama. Lebih berat lagi kalau pemerkosaannya dilakukan di pesantren. Merusak nama baik Islam. Dan itu yang terjadi di negeri kita. Ya. Seharusnya saya setuju kalau dihukum mati orang seperti itu. Membuat umat Islam jadi buruk citranya kepada pesantren. Kalau bisa pesantrennya dibubarkan sekalian, biar jadi pelajaran untuk pesantren yang lain. Dan yang puncak yang lebih berat lagi dosa zina itu adalah homoseks, berzina laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Membunuh itu dosa paling berat yang bersumber dari amarah. Tapi dosa membunuh juga bertingkat-tingkat. Membunuh itu dosa berat. Lebih berat lagi dosanya kalau pembunuhannya sangat sadis, Pak. Sampai otak dicabut, dimasukin ke dalam dada. Sampai pistol ditempelin di kepala, ditembakin sampai hancur, tembus ke depan. Sampai pistol disimpan di rahang, ditembakin hancur itu rahang. Sebagaimana yang kita saksikan sekarang, ya. Yang kelakuan oknum aparat itu begitu sadisnya. Ada aparat yang kelakuan kayak psikopat seperti itu. Semakin sadis pembunuhan, semakin berat dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah, di khutbah pertama saya sampaikan maksiat yang bersumber dari syahwat yang paling beratnya puncaknya adalah zina. Maksiat yang bersumber dari ghadab, dari amarah, puncaknya adalah membunuh. Dan maksiat yang terakhir, ini yang paling berat. Maksiat yang terakhir dilihat dari penyebabnya adalah maksiat yang disebabkan oleh rusaknya hati. Maksiat yang disebabkan oleh sakitnya, rusaknya atau kotornya hati. Jenisnya contohnya riya, ujub, hasud gitu ya. Membenci orang yang tidak bersalah. Menyukai orang yang akhlaknya rusak. Itu maksiat hati. Dan puncaknya maksiat yang bersumber dari kerusakan hati adalah syirik. Inilah puncaknya maksiat yang bersumber dari rusaknya hati atau kotornya hati, adalah syirik. Dan syirik itu akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Tidak ada yang bisa mengalahkan syirik, Pak.
Zina betapapun beratnya, membunuh betapapun beratnya, tidak akan mengalahkan syirik. Karena syirik itu salah satu bencananya. Di surat Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Telah aku wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelum, kepada para nabi sebelum kamu, kalau sampai kamu berbuat syirik, maka sia-sia seluruh amal ibadahmu. Inilah maksiat yang disebut muhbitatul a'mal. Maksiat yang membuat segala ibadah menjadi sia-sia. Sehebat apapun sedekah, sehebat apapun baca Quran, saum, sehebat apapun ibadah kita, kalau kita masih percaya jimat, jampe, dukun, pawang hujan, masih percaya pesugihan, maka sia-sia seluruh ibadah itu. Kecuali sebelum meninggal kita bertobat. Dan di negeri kita juga, tiga puncak maksiat ini kondisinya sangat parah di negeri kita itu. Pelacur kelas nasional yang terang-terangan mengaku pelacur, bukannya dihinakan, bukannya dipenjara, bahkan berbuat kriminal, aparat sulit menangkapnya, seperti segen sama pelacur. Termasuk juga syirik. Di negeri kita sulit sekali dihapusnya syirik itu, karena ada pembenarannya. Biasanya adalah pembenarannya, alasannya kenapa dibiarkan syirik-syirik itu, biasanya karena dianggap kearifan lokal. Tempat-tempat pesugihan disulap, dirubah kata-katanya, dianggap sebagai wisata religi. Maka sulit sekali, Pak. Maka saya bersyukur ya, sekarang ini ada seorang yang bukan dai, hanya backgroundnya hanya seorang pesulap, Pak. Dengan keahliannya yang viral, sampai banyak tempat perdukunan yang tutup katanya. Meskipun tidak semua statementnya benar, ya, ada beberapa statement yang keliru juga. Tapi di satu sisi kita doakan, mudah-mudahan apa yang dia lakukan bisa membuat tempat-tempat perdukunan dan kemusyrikan ini menyusut di negeri kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. 3 puncak maksiat, yaitu zina, membunuh, dan syirik. Mudah-mudahan Allah menyayangi negeri kita dan segera menindak orang-orang, para pendukung, para pelaku 3 puncak maksiat itu di negeri kita. Mudah-mudahan Allah tidak menurunkan azab ke negeri kita karena maksiat-maksiat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Aqimus shalah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.